الحق من ربك فلا تكن من الممترين. Dukun dakwah Al-Haqqu TV, pembangunan asrama, panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu, serta pembangunan Masjid Islamic Center Al-Haqqu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7726170370 dengan kode bank 451 atas nama Muhammad Rais, pengasuh panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda ila yaumiddin, amma ba'd. Para sobat Al-Haqqu TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersua kembali dalam rangka membacakan sebuah buku berjudul Hikmah di Balik Musibah yang ditulis oleh Farid bin Qasim Anus, yang kali ini telah sampai ke bagian yang keempat berjudul Muhasabah. Mari kita mulai pembacaan buku ini. Muhasabah. Di antara dosa yang amat dimurkai Allah adalah membunuh orang lain tanpa hak. Saya sempat berkenalan dengan seorang jamaah haji dari Aceh di terowongan Muasim, Mina, saat kami berjalan menuju arah Jamarot. Di antara perbincangan kami, ketika saya katakan bahwa musibah yang menimpa kaum muslimin bisa jadi karena Allah cinta kepada mereka untuk mempertebal keyakinan dan keimanan mereka, atau bisa jadi pula karena murkanya akibat maksiat yang dilakukan oleh mereka. Kita berharap agar musibah yang menimpa bukan karena murkanya, tapi kita juga harus mengoreksi diri karena bukan mustahil atau bahkan kemungkinan besar musibah yang menimpa kita disebabkan dosa-dosa kita. Lalu saya bertanya, kira-kira menurut Bapak, pelanggaran apa yang cukup berat, yang cukup menonjol terjadi di Aceh? Beliau menjawab, kemaksiatan ada di mana-mana, tidak hanya di Aceh saja, tetapi pelanggaran yang cukup menonjol di Aceh sebelum terjadinya gelombang badai tsunami adalah banyaknya pembunuhan terhadap manusia. Bangkai manusia dapat kita jumpai di jalan seperti bangkai binatang saja. Padahal membunuh seorang manusia dalam Al-Quran disebutkan seperti membunuh semua manusia. Jawaban beliau sangat berkesan di hati. Saya teringat firman Allah, min ajli thalika katabna ala bani Israel annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Oleh karena itu, kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 32. Di antara ancaman Allah untuk pembunuh disebutkan dalam firman-Nya, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam
khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'addalahu azaban azima. Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, balasannya ialah jahanam, kekal ia di dalamnya, dan Allah murka kepadanya dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya. Quran Surah An-Nisa ayat 93. Di antara sebab manusia membunuh orang lain adalah karena hasad, iri, dan dengki. Allah menceritakan kisah pembunuhan yang pertama kali terjadi pada sejarah manusia. Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam, Habil dan Qabil, menurut yang sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, diterima dari salah seorang dari mereka berdua, Habil. Ia Qabil berkata, "Aku pasti membunuhmu." Habil berkata, "Sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Sungguh, kalau kamu menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Sesungguhnya aku ingin agar kamu kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri. Kamu akan menjadi penghuni neraka, dan yang demikian itulah pembalasan bagi orang-orang yang zalim." Maka hawa nafsu Qabil menjadikannya menganggap mudah membunuh saudaranya. Sebab itu dibunuhnyalah, maka jadilah ia Qabil seorang di antara orang-orang yang merugi. Quran Surat Al-Maidah ayat 27-30. Penyakit hasad sangat berbahaya bagi pemiliknya dan masyarakat luas. Sifat hasad dicela oleh Allah dalam Al-Quran dan dicela oleh kekasih kita Rasulullah SAW. Perlu kiranya kita mempelajari lebih dalam lagi tentang tuntunan Al-Quran dan petunjuk Nabi SAW dalam membersihkan hati manusia dari penyakit hati yang berbahaya ini. Di antara sebab manusia membunuh orang lain adalah karena ketamakan akan harta dan kehormatan berupa kedudukan, kekuasaan, kepemimpinan, berebut pengaruh, mencari popularitas, dan lainnya. Rasulullah SAW bersabda, "Ittaqus syuhha, fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum, hamalahum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum." Rawahu Muslim. Hindarilah asyuh. Sesungguhnya asyuh itu menyebabkan kebinasaan kepada orang-orang sebelum kalian. Asyuh itu menyebabkan mereka menumpahkan darah dan menghalalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah untuk mereka. Hadis riwayat Muslim. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah berkata, hakikat asyuh adalah kecenderungan jiwa kepada apa-apa yang diharamkan Allah dan tidak puasnya seseorang dari apa-apa yang dihalalkan Allah, baik berupa harta, hubungan seksual, dan selainnya. Setelah itu dia melampaui batas dengan melakukan perbuatan yang dilarang Allah. Al-bukhlu, kikir, adalah menahan diri dari mengeluarkan harta yang dimilikinya. Adapun asyuh adalah mengambil sesuatu yang bukan miliknya secara zalim dan permusuhan, baik berupa harta ataupun selainnya. Akan tetapi terkadang kata asyuh juga dipakai dengan makna al-bukhlu dan sebaliknya. Tetapi pada dasarnya ada perbedaan antara keduanya, sebagaimana telah kami sebutkan. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah juga mengatakan, ketahuilah bahwa ambisi terhadap kehormatan sangat membahayakan pelakunya. Ia akan menghalalkan segala macam cara dalam usahanya untuk mencapai tujuan, dan juga sangat membahayakan pelakunya ketika telah mendapatkan kehormatan di dunia dengan cara mempertahankan statusnya meskipun harus melakukan kezaliman, kesombongan,
dan kerusakan-kerusakan yang lain sebagaimana dilakukan oleh penguasa yang zalim. Di antara sebab manusia membunuh orang lain karena menganggap bahwa orang itu sebagai orang kafir sehingga memang berhak untuk dibunuh. Padahal orang-orang yang sudah jelas kafir seperti orang Yahudi atau Nasrani tidak boleh sembarangan dibunuh. Ada aturan-aturan dan batas-batas dan batasan-batasan yang sangat rinci dan mendetail yang menjelaskan kapan kita boleh atau bahkan wajib membunuh mereka dan kapan tidak dibolehkan, bahkan diharamkan untuk membunuhnya. Apalagi orang-orang Islam tidak boleh sembarangan mengkafirkan mereka. Para ulama Islam telah menjelaskan pembatal-pembatal keislaman secara rinci dan mendetail dalam ceramah-ceramah maupun dalam kitab-kitab mereka. Hendaklah kita bertaubat dengan taubat nasuha atas segala dosa dan noda yang telah kita perbuat, baik sengaja maupun tidak sengaja, baik kita tahu hukumnya atau karena kejahilan kita. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji. Yang dimaksud perbuatan keji atau fahisyah ialah dosa besar yang mana mudaratnya tidak hanya menimpa diri sendiri tetapi juga menimpa orang lain, seperti riba, zina. Menganiaya diri sendiri ialah melakukan dosa yang mana mudaratnya hanya menimpa diri sendiri, baik yang besar atau yang kecil. Al-Quran dan terjemahannya. Atau menganiaya diri sendiri. Mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedangkan mereka mengetahui. Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedangkan mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal. Quran Surat Ali Imran ayat 133 sampai 136. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun wa ma yaf'al dzalika yalqa asama yudha'af lahul 'adzab yaumal qiyamah wa yaqlud fihi muhana illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan shalihan faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanatin wa kana Allahu ghafurur rahima wa man taba wa 'amila shalihan fa innahu yatubu ila Allahi mataba. Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya,
kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina. Barang siapa melakukan demikian itu, niscaya dia mendapatkan pembalasan dosanya, yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman, dan mengerjakan amal soleh, kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan orang yang bertaubat dan mengerjakan amal soleh, sesungguhnya dia bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Al-Furqan ayat 68-71. Dosa besar selain membunuh adalah menyekutukan Allah atau syirik. Bahkan syirik merupakan sebesar-besar dosa besar. Barang siapa yang berbuat syirik dan belum bertaubat sampai meninggalnya, Allah tidak akan mengampuninya. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah mengatakan dalam sebuah makalahnya, tidak ragu lagi apa yang terjadi pada hari-hari ini berupa gempa bumi di banyak tempat merupakan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah agar hamba-hambanya menjadi takut kepadanya. Semua yang terjadi di dunia ini berupa gempa bumi dan selainnya yang merugikan manusia dan menyebabkan berbagai macam penderitaan, semuanya disebabkan syirik dan maksiat. Allah berfirman, dan apa saja musibah yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Quran Surah Asy-Syura ayat 30. Allah berfirman dalam ayat lain, apa-apa yang kamu peroleh berupa kebaikan itu dari Allah, dan apa-apa yang menimpamu berupa keburukan itu disebabkan oleh dirimu sendiri. Quran Surat An-Nisa ayat 79. Allah berfirman pula, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fakullan akhadna bidzambihi faminhum man arsalna 'alaihi hasiba wa minhum man akhadhathu as-sayhatu wa minhum man khasafna bihil arda wa minhum man aghraqna wa ma kana Allahu liyadzlimahum walakin kanu anfusahum yadzlimun. Maka masing-masing mereka itu kami siksa disebabkan dosanya. Di antara mereka ada yang kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil. Di antara mereka ada yang kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil, dan di antara mereka ada yang ditimpa suara keras yang mengguntur, dan di antara mereka ada yang kami benamkan ke dalam bumi, dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan. Dan Allah sekali-kali tidak hendak menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Quran Surat Al-Ankabut ayat 40. Maka wajib atas setiap muslim dan selain mereka untuk bertaubat kepada Allah, istiqomah dalam agama Islam, dan hati-hati dari syirik serta maksiat, sehingga mereka mendapatkan kesejahteraan dan keselamatan di dunia dan akhirat, selamat dari segala keburukan, dan Allah akan menolak bala dari mereka serta mengaruniakan segala kebaikan, sebagaimana firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fakhadnahum bima kanu yaksibun. Afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun aw amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Afa aminu makrallahi fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu. Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Maka apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari, di waktu mereka sedang tidur? Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksa kami kepada mereka
di waktu duha ketika mereka sedang bermain. Maka apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiadalah yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi. Quran Surat Al-A'raf ayat 96 dan sampai 99. Harian Al-Madinah tanggal 13 Rajab 1416 Hijriah. Agar kita tidak terjerumus ke dalam kesyirikan, hendaklah kita berdoa kepada Allah dan belajar dari para ulama atau kiai, tengku, ustadz yang menjelaskan kepada umat ini tentang tauhid secara mendetail dari Al-Quran dan As-Sunnah berdasarkan pemahaman para sahabat atau ijma' sahabat. Hati-hatilah jangan sampai membenci dan memusuhi orang-orang yang berdakwah dengan ikhlas kepada tauhid yang murni, sehingga dapat menyebabkan murka Allah. Bagi para tokoh masyarakat, janganlah menolak kebenaran dan menghalang-halangi orang-orang yang berdakwah kepada tauhid disebabkan kekhawatiran pengaruhnya merosot di masyarakat. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah berkata, barang siapa sibuk membina dirinya untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah dengan jalan mengenal Allah, takut dan cinta kepadanya, selalu merasa berada dalam pengawasannya, tawakal, ridho dengan takdirnya, merasa tentram dan rindu kepadanya, dia akan sampai kepadanya dan dia tidak akan peduli dengan kedudukan yang tinggi di sisi manusia. Meskipun demikian, Allah akan memberikan kedudukan yang tinggi di mata manusia dan mereka akan menghormatinya, padahal dia sendiri tidak menginginkan hal tersebut, bahkan lari menjauhinya dan khawatir bila kehormatan dunia ini dapat memutuskan jalannya menuju ridho Allah. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka kasih sayang. Quran Surat Maryam ayat 96. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah idza ahabba 'abdan da'a Jibrila faqala inni uhibbu fulanan fahibbah qal fayuhibbuhu Jibrilu summa yunadi fis sama fayaqul inna Allah yuhibbu fulanan fayuhibbuhu ahlus sama qala summa yudau lahul qabulu fil ard. Sesungguhnya jika Allah mencintai seorang hamba, dia berfirman, wahai Jibril, aku mencintai si fulan, maka cintailah dia. Jibril pun mencintainya. Lalu Jibril berseru kepada penduduk langit, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Maka penduduk langit pun mencintainya. Kemudian dia diberi karunia dengan diterimanya di muka bumi. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kesimpulannya, mencari kehormatan akhirat akan mendapatkan kehormatan akhirat sekaligus dunia, meskipun ia tidak menginginkan dan tidak mencarinya. Sedangkan mencari kehormatan dunia tidak akan bertemu dan tidak akan mungkin berkumpul dengan kehormatan akhirat. Orang yang bahagia adalah orang yang lebih mengutamakan akhirat yang kekal dibandingkan dengan dunia yang fana. Demikian para sobat Al-Haqqu TV, penyampaian atau pembacaan materi bagian yang keempat tentang muhasabah dalam buku Hikmah di Balik Musibah yang disusun oleh Farid bin Gosim Anus. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.